Pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube Trio Cayotomo. Kita akan membahas tentang sepak bola Indonesia dan kali ini saya akan membahas tentang Liga 4 Jawa Tengah. Liga 4 yang menurut saya sangat seru dan sangat menarik perhatian ya. Seperti dengan pertandingan Persipas melawan Persibangga di babak fase grup yaitu sangat ramai, lalu ada juga Persi Kendal dan juga Persipur ketika sedang bertanding itu sampai ada teror ya, itu luar biasa. Antusiasme dari segi fanatisme penonton itu sangat luar biasa dan juga banyak tim-tim dengan stadionnya kualitasnya sudah cukup bagus dibanding Liga 4 di daerah-daerah lain ya. Ini tim-tim klasik ya, tim-tim bersejarah ataupun tim-tim ya tentunya yang sudah cukup berpengalaman di Liga Indonesia. Seperti kita ketahui dulu kan ada tim-tim seperti Sragen United yang sekarang tidak ikut, ada PSS Cilacap juga yang sekarang tidak ikut. Mereka aktif di Liga Profesional di kasta kedua Liga Indonesia ya, dulu pernah di Liga 2, ada juga Persibangga, Purbalingga, Persibas Banyumas, ada Persib Pekalongan, juga Persibat Patang. Nah, untuk Persib Pekalongan juga sebenarnya cukup bagus akhir-akhirnya, cuma di musim ini juga harus absen seperti dengan PSS Cilacap ya, sangat disayangkan karena Persib Pekalongan salah satu kekuatan juga di sepak bola Jawa Tengah harus absen bersama dengan PSS Cilacap yang sudah cukup lama bermain di Liga 2 dan pernah juga juara di ISCB. Tapi untuk kali ini saya akan bahas tentang 16 besar ya yang sudah selesai, Liga 2 sudah selesai. Hasilnya ya sepertinya belum ada kejutan sih. Tim-tim unggulan dengan kualitas yang sudah oke masih lolos ke babak selanjutnya. Dan berikutnya adalah hasil dari leg kedua. Ini ada Persharjo melawan Persikama Kabupaten Magelang ya. Di leg pertama itu Persikama ditahan imbang Sukoharjo dan di leg kedua berhasil unggul 2-1 sehingga Sukoharjo lulus ke babak 8 besar ya. Persikama Magelang sebenarnya juga cukup bagus, kalau nggak salah ada beberapa pemain berlabel nasional yang memperkuat tim tersebut. Lalu yang kedua ada Persibat Patang lawan PSD Demak ya. Di leg pertama Patang sudah menang 1-0, tapi di leg kedua harus takluk dari PSD Demak 2-1 ya. Agregatnya 2-2 karena di Liga 4 Jawa Tengah ini tidak ada selisih gol tandang ya. Jadi pertandingan dilanjutkan ke adu penalti di mana PSD Demak unggul adu penalti 3-0. PSD Demak ini sendiri cukup bagus juga ya, cukup aktif ketika di fase grup. Hasilnya juga cukup bagus dan Persibat Patang lawan yang sepadan ya, makanya ini sangat sengit juga ya. Kurang beruntung juga karena mereka hanya kalah lewat adu penalti ya. Tetap semangat Persibat Patang ya, comeback stronger di pertandingan selanjutnya. Dan yang kedua ini yang di pertandingan selanjutnya yang menurut saya ini sangat sengit ya, Persipur Purwodadi itu di fase grup sangat superior ya, meskipun ada dua lawannya itu yang kebanyakan menurunkan pemain muda ya, tapi di sini justru cukup mengejutkan ya karena dua kali kalah oleh Persi Kendal ya. Di Kendal sendiri mereka kalah 2-0, sementara di laga home mereka kembali kalah 1-0. Ini luar biasa nih Persi Kendal, calon kandidat juga nih, mungkin salah satu unggulannya ya, luar biasa. Dan waktu dicoba juga cukup bagus ya ketika bermain lawan Persibas Banyumas 0-0. Lalu ada pertandingan yang cukup sengit juga antara Persitema Temanggung dan juga Persibangga Purbalingga di gor Guntur Daryono Purbalingga. Persibangga unggul tipis 1-0, sementara Persitema di laga home mereka puas bermain imbang 0-0 ya, meskipun di sini ada banyak sekali protes dari supporter Persibangga terkait dengan kepemimpinan wasit ya. Tapi selamat untuk Persibangga udah lolos ke babak selanjutnya. Untuk Persibangga sendiri cukup bagus ya, ada nama-nama pemain yang menurut saya berpengalaman di Liga 4 ataupun Liga 3 musim lalu. Seperti ada Haidar Afif, itu kan kemarin di Persika Karanganyar juga sukses membawa Persika promosi. Lalu ada juga Rizky Fauzan juga kan, itu sepaket, itu keren juga ya. Sementara Persitema juga sebenarnya ada beberapa pemain yang cukup berpengalaman ya, ada Ilham Irhas, itu kan pernah bermain di Persis Solo juga ya dulu kan. Dan juga ada Vendry Movu yang cukup berpengalaman di Indonesia, cukup lama di Semen Padang, itu sayang sekali ya
mental dan juga pengalamannya belum mampu mengangkat Persitema untuk babak selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada Persaka Kebumen lawan Selawi United ya di Trisanja Selawi sempat tunggu 1-0 tapi dibalikan di Kebumen dengan skor 3-1. Luar biasa Persaka Kebumen selamat lolos ke babak selanjutnya. Dan Selawi United juga ini mungkin tim baru juga ya. Kalau di Tegal kan lebih identik dengan Perseka dan juga Persegal ya. Luar biasa. Oh ya, ada juga Persib Brebes yang sepertinya absen juga musim ini. Salah satu tim tradisional di wilayah Tegal Brebes. Lalu yang sangat mencolok ini Persibas Banyumas lawan Persikaba Blora ya 5-0. Di leg pertama itu ada juga kejadian kontroversial ya karena sudah melebihi waktu extra time ketika Persikaba menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas. Dwi Yuda atau siapa itu ya, salah satu pemain yang cukup bagus penampilannya sebenarnya. Tapi karena kondisi lapangannya sangat tidak memungkinkan ya, untuk Persikaba tetap semangat ya. Tapi untuk kondisi lapangannya itu mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi ya demi perkembangan sepak bola di Blora dan juga Jawa Tengah pada umumnya. Mudah-mudahan bisa cepat bangkit ya, untuk stadionnya bisa lebih bagus lagi karena jujur saja kualitasnya sangat buruk ya. Bahkan untuk pertandingan Tarkam pun ya tidak begitu efektif ya. Banyak sekali pemain yang terpleset dan juga tentunya kondisi lapangan seperti itu sangat rentan cedera, dan PSSI Jawa Tengah ini harus lebih mempertimbangkan lagi ya karena sekarang juga kondisi hujan, stadionnya juga harus diperhatikan lagi ya karena harus semakin pengen kualitas kompetisi yang baik, tentunya juga harus diimbangi dengan infrastruktur yang baik. Lalu ada Wijaya Kusuma, tim baru asal Cilacap yang gagal ya melangkah babak selanjutnya. Setelah di Stadion Wijaya Kusuma mereka bermain imbang oleh Persepi Boyolali. Persepi Boyolali juga salah satu unggulan ya kemarin. Di musim kemarin kan ada diperkuat Joko Sasongko, main berpengalaman, tapi nggak tahu sekarang. Tapi salah satu unggulan juga 2-0 ya di Kebogiro dan 0-0 di Wijaya Kusuma. Dan yang terakhir itu pertandingan yang sangat seru antara PSIK Klaten lawan PSIR Rembang di Klaten. PSIK sempat unggul 2-0 dan dibalikan di Rembang ya di comeback 3-1. Wow, ini luar biasa, PSIR Rembang nih harus diwaspadai juga. Dan skor akhirnya itu 3-1 untuk PSIR Rembang, agregatnya sama 3-3 dan PSIR Rembang berhasil lolos melalui drama adu penalti yang cukup ketat juga ya, skornya 4-3. Jadi untuk ke-8 tim yang lolos ke babak selanjutnya itu ada Persiharjo Sukoharjo yang akan bertemu dengan PSD Demak ya. Ini akan sangat seru. Tentunya ini duel dua tim kuat. Lalu ada Persik Kendal dan juga Persibangga Purbalingga yang akan saling berhadapan. Lalu ada Persaka Kebumen yang akan bertanding melawan Persibas Banyumas ya, nih masih ngapak juga nih derby. Tentunya akan sangat seru juga. Dan yang terakhir adalah Persepi Boyolali melawan PSIR Rembang ya. Ini cukup sengit sih, agak sulit ditebak ya. Kalau di sini saya mungkin akan untuk yang sulit, mungkin ada, kalau sekedar prediksi itu sangat out ya. PSD Demak juga Persiharjo susah diprediksi ya. Kalau untuk Persik Kendal dan Persibangga mungkin ini juga sama-sama ya konsisten juga, karena sudah semakin babak selanjutnya tuh tentunya semakin kuat-kuat juga lawannya. Dan yang terakhir itu Persepi melawan PSIR Rembang ya. Oke, kalau mungkin di sini yang akan berpeluang lebih tinggi di lolos ke semifinal tuh ada Persibas Banyumas ya, tapi atau ya ini sepak bola ya, mungkin Persaka Kebumen bisa kejutan juga karena mereka unggulnya cukup bagus juga lawan Selawi United ya. Untuk jadwal rilisnya dari babak 8 besar sendiri belum tahu mana tim-tim yang home away terlebih dahulu, belum tahu ya. Tapi untuk tim-tim ini juga menurut saya ini udah tim terbaik di Jawa Tengah untuk saat ini di Liga 4 ya. Semoga berjalan lancar, bisa bermain dengan sportif, menunjukkan permainan yang cantik, dan bisa ke kasta selanjutnya ya, bisa ke Liga 4 nasional dan juga bisa promosi ke Liga 3 beberapa tim-tim dari Jawa Tengah ini, karena
dari segi fanatisme ataupun dari segi pengelolaan ini sudah cukup bagus nih menurut saya. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Salam sepak bola.